Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Tiara Prameswari dari Program Studi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan analisis saya terkait strategi sistem informasi pada perusahaan Unilever. Sebelum masuk pada penjelasan, saya akan memberitahu terkait fakta-fakta Unilever. Fun fact-nya, PT Unilever Indonesia Tbk telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan Fast Moving Consumer Goods atau FMCG terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen usaha, yakni Home and Personal Care dan Foods. Unilever Indonesia telah go public pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. PT Unilever memiliki visi menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan pada tujuan mulia atau purpose-led dan mampu bersaing di masa depan atau future fit. Untuk mencapai tujuannya menjadi brand di pasar global, tentunya PT Unilever memiliki beberapa strategi. Salah satunya adalah strategi sistem informasi. Untuk mencapai keunggulan yang kompetitif, berikut adalah komponen-komponennya. Pertama, pengambilan keputusan berbasis data. Kedua, efisiensi operasional melalui sistem informasi. Ketiga, pemanfaatan data pelanggan dan tren pasar. Dan yang terakhir, nilai tambah bagi pelanggan dan keunggulan yang kompetitif. Yang pertama ini adalah pengambilan keputusan berbasis data. Dalam proses ini terdapat 3 proses, yakni yang pertama, supply chain management. Yang kedua, keputusan tepat dan efektif. Dan yang ketiga adalah produksi. Dalam proses yang pertama, supply chain management digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait permintaan, produksi, dan distribusi. Nah, data-data tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dan dengan memanfaatkan berbagai infrastruktur yang ada. Infrastruktur data mencakup 8 petabyte data yang diproses melalui 25.000 pipeline data setiap harinya. Hal ini memungkinkan untuk memantau dan menganalisis pola permintaan secara real-time. Keputusan-keputusan tersebut digunakan untuk proses produksi. Perusahaan dapat menyesuaikan tingkat produksi untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, efisiensi operasional melalui sistem informasi. Di sini terdapat 3. Yang pertama, otomatisasi dan Internet of Things atau IoT. Teknologi otomatisasi dan IoT memungkinkan pemantauan kondisi mesin secara langsung melalui sensor dan sistem yang terhubung ke internet. Dengan data real-time ini, Unilever dapat mendeteksi masalah lebih awal dan melakukan pemeliharaan prediktif, yaitu memperbaiki atau mengganti komponen sebelum terjadi kerusakan. Hal ini membantu mengurangi waktu henti mesin atau downtime yang dapat mengganggu produksi. Jadi, IoT ini meminimalisir terjadinya human error saat proses produksi. Yang kedua adalah prinsip just in time, adalah metode pengelolaan persediaan yang memastikan bahan baku atau barang yang diproduksi atau disuplai ketika benar-benar diperlukan. Dengan pendekatan ini, Unilever menghindari penumpukan stok yang tidak perlu, mengurangi pemborosan sumber daya, dan menekan biaya penyimpanan. Yang ketiga adalah teknologi berbasis cloud. Unilever dapat mengelola transaksi hingga 240 terabyte data per minggunya. Ini membantu mereka menjaga sistem tetap berjalan dengan tingkat uptime 99,995% sepanjang tahun. Dengan teknologi cloud ini atau awan, Unilever
memiliki penyimpanan yang sangat besar untuk mengurangi terjadinya error karena penyimpanan yang amat sangat besar. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan data pelanggan dan tren pasar. PT Unilever menerapkan CRM dan dengan bantuan AI. CRM adalah Customer Relationship Management. Ini digabungkan dengan AI atau kecerdasan buatan. Unilever menggunakan Customer Relationship Management atau CRM untuk memahami kebutuhan pelanggan dan menganalisis tren pasar. Dengan data yang diperoleh dari sistem CRM ini, Unilever dapat memberikan layanan yang lebih cepat, mengurangi harga, dan meningkatkan keuntungan. Strategi ini tidak hanya membantu dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga memperkuat loyalitas mereka terhadap merek. Jadi, AI ini digunakan saat penerapan CRM di PT Unilever. PT Unilever bisa mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh pelanggan, apa yang sedang viral untuk diproduksi secara tepat. Dan yang terakhir adalah nilai tambah bagi pelanggan dan keunggulan kompetitif. Pertama, inovasi produk dan diversifikasi. Unilever terus berinvestasi dalam berbagai penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk baru yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pasar. Diversifikasi portofolio produk mereka, mulai dari makanan hingga perawatan pribadi, memberikan fleksibilitas untuk menghadapi perubahan tren pasar. Yang kedua, kolaborasi dengan mitra logistik. Bekerja sama dengan logistik terpercaya, Unilever dapat memastikan pengiriman yang tepat waktu dan efisien. Teknologi seperti GPS digunakan untuk merencanakan rute pengiriman yang optimal, yang tidak hanya mengurangi biaya transportasi, tapi juga mengurangi emisi karbon, mendukung tujuan keberlanjutan perusahaan yang peduli lingkungan. Jadi teknologi GPS ini mengurangi atau meminimalisir rute pengiriman yang salah. Yang ketiga adalah strategi distribusi multi-channel. Unilever memanfaatkan berbagai saluran distribusi, termasuk toko grosir atau toko fisik, e-commerce, dan mitra grosir untuk menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia. Tidak hanya jadi distribusinya tidak hanya di satu tempat atau offline aja, tetapi PT Unilever ini juga membuka toko e-commerce mereka agar pelanggan juga bisa belanja secara online, mengingat bahwa di zaman sekarang adalah trennya besar-besaran belanja secara online. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.